Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Puji Tuhan. Mari kita akan kembali menikmati firman Tuhan. Baik kita semua yang di ruangan ini maupun jemaat yang sudah menyaksikan dari rumah. Judul firman Tuhan tadi, penolong yang menyertai, dari Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penolong yang menyertai. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan kata penolong yang dipakai di sini dalam bahasa asli Alkitab yaitu parakletos. Dan parakletos ini satu bahasa Yunani yang tidak bisa diterjemahkan secara akurat. Ya. Jadi parakletos ini tidak diterjemahkan secara akurat, tetapi yang paling mendekati dan paling banyak digunakan yaitu penolong. Dan kata parakletos ini juga sudah mencakup seluruh doktrin atau pengajaran tentang Roh Kudus. Dan itu sebabnya di Injil Yohanes ini selain disebut sebagai penolong, ya juga disebut sebagai apa? Penghibur. Tetapi tugas utama Roh Kudus yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapa yaitu menjadi penolong. Saudara sekalian, kita sudah hampir 2 tahun berada dalam situasi yang tidak normal. Atau banyak orang menyebutnya sebagai satu situasi anomali. Dan semua sisi kehidupan kita ini mengalami masalah. Dari finansial ada persoalan, dari dunia usaha dan pekerjaan juga banyak yang kolaps. Di dalam pelayanan juga belum banyak yang berjalan. Gereja-gereja Tuhan, terutama gereja-gereja besar, belum sampai hari ini. Nah, yang paling menyedihkan hati kita yaitu apa? Banyak orang imannya juga kolaps. Nah, karena apa? Persoalan yang tidak diduga-duga ini tiba-tiba terjadi. Dan sudah berjalan 2 tahun lamanya. Dan bukan hanya kita sebenarnya. Pada masa perjanjian lama sudah terjadi berkali-kali persoalan yang muncul. Tetapi Tuhan selalu bertindak sebagai penolong. Dan kata parakletos atau penolong ini adalah yang pertama, seseorang yang dipanggil untuk memberi kesaksian dalam pengadilan bagi seseorang yang menghadapi hukuman yang sangat serius. Jadi itu sebabnya banyak orang menerjemahkannya sebagai apa? Advocate atau penasehat hukum. Jadi Roh Kudus ini bisa dipanggil. Nah, kalau saudara menyewa pengacara itu tidak murah. Bayarannya mahal. Nah, sementara Roh Kudus ini Tuhan memintakannya kepada Bapa di surga dan diberikan kepada orang-orang percaya secara gratis. Jadi sekali lagi, seseorang yang dipanggil untuk memberi kesaksian dalam pengadilan bagi seseorang yang menghadapi hukuman yang serius. Kalau saudara nggak pernah dihakimi orang, tidak pernah diadili orang, kita merasa ini hal-hal yang biasa. Tapi orang yang pernah didakwa, itu dia akan merasakan betul. Yang pernah dituduh, pernah dihakimi, pernah taruhlah kalau kita dalam dunia pelayan barangkali disidang di dalam jemaat karena sesuatu yang sangat berat. Dan ketika dia melewati itu, dia akan merasakan satu pertolongan yang luar biasa. Dan inilah fungsi Roh Kudus yang pertama yang menjadi penolong. Membela kita di saat kita diserang habis-habisan. Di saat kita dipojokkan. Di saat kita tidak lagi memiliki pilihan lain.
karena kita didakwa tadi. Nah sebab itu di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan apa? Seriously penalty. Hukuman yang sangat serius. Dan hukuman yang sangat serius bagi semua orang tentunya hukuman kekal. Yaitu apa? Kematian kekal di neraka ya. Di sorga nggak ada kematian. Ada kehidupan justru. Dan Roh Kudus justru menjadi pembela kita ketika nanti kita didakwa. Di kitab Wahyu itu sudah dijelaskan. Bahwa di pengadilan terakhir itu orang-orang akan didakwa. Tapi kita yang percaya sudah tidak. Karena apa? Roh Kudus sudah menjadi penolong selama kita di dunia. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah menghadapi masalah, kita tidak akan merasakan betapa pertolongan Roh Kudus itu ya. Saya waktu SD SMP seringkali kalau telat ya, saudara tahu dulu ya, itu distrap ya saudara. Kadang-kadang dipanggil, wah itu kita masih sekolah minggu, imannya belum bagus, tapi doa juga Tuhan tolongin ya. Tolongin karena ini nanti menghadapi hukuman. Kita lihat Ibrani 13 ayat yang ke-6. Berhubungan dengan bagian ini. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Tapi itu harus muncul dari apa? Keyakinan iman. Bahwa Tuhan adalah penolong kita. Kita tidak takut. Nah sekarang saudara kita keluar rumah takut. Apalagi di Bandung sejak kemarin ini baca WA itu menakutkan. Rumah sakit penuh semua. Katanya sampai ruang parkir pun disulap jadi ruang isolasi. Nah tapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dilakukan manusia terhadap aku. Tadi kalau kita didakwa, kita berhadapan dengan manusia. Tuhan Yesus didakwa berhadapan dengan saksi-saksi palsu yang memberatkan dia. Saudara dalam kehidupan sehari-hari kita didakwa oleh macam-macam hal. Didakwa juga oleh hal-hal yang kita yakini seolah-olah benar. Dan ini pemazmur sebagaimana dikutip dalam Ibrani 13 ini. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Nah saudara kalau kita takut, kita ciut, kita tidak akan merasakan bagaimana Tuhan membantu, menolong kita melewati kesulitan yang kita hadapi. Lalu arti yang kedua dari Parakletos ini, yaitu orang yang expert untuk memberi saran dalam situasi sulit. An expert helper difficult situation. Dikatakan begini. Jadi orang yang memang pantas memberikan pertolongan bagi kita di dalam masa-masa sulit kita. Nah, saudara, sekali lagi saya katakan bahwa ini masa yang tidak normal. Masa sulit di mana-mana. Ya. Lalu masa sulit orang sekarang ini ribut. Sembako katanya mau dipajak ya. Mau dipajak. Nah sedangkan tidak dipajak aja banyak orang udah susah mendapatkannya. Nah karena apa? Situasi anomali tidak normal. Banyak orang pun kekurangan dalam hal finansial. Nah siapa yang akan menolong kita di dalam situasi-situasi sulit ini? Dia adalah penolong yang dimintakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kalau saudara dan saya, kita semua orang percaya harus yakin betul bahwa kita punya penolong yang akan menolong kita pada masa-masa sulit. Nah saudara jangan berpikir bahwa hamba Tuhan tidak mengalami masalah. Di tempat kami pelayanan pun karena situasi saudara tahu bahwa ini juga tidak normal. Berpengaruh juga dalam pelayanan kami. Sponsor, donatur segala macam juga berkurang. Akhirnya kita juga mesti menyesuaikan dengan kekurangan yang ada. Lalu saya katakan ke istri saya, kamu harus siap karena situasi tidak normal pasti ada perubahan. Tapi yang saya lakukan itu saya doa kepada Tuhan, saya sebutkan Tuhan inilah keadaan yang kami hadapi saat ini.
Nah, kita cari pertolongan juga belum tentu memuaskan seperti yang kita harapkan. Tapi penolong di dalam masa-masa sulit ini sangat expert, sangat memadai, sangat luar biasa yang namanya Roh Kudus. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13, ayat yang sudah sangat umum dan berkali-kali saya kira kita dengar. Satu Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jelas di sini pekerjaan penolong ini sangat jelas di dalam ayat ini. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong di dalam masa yang sulit, yaitu Roh Kudus atau Roh Penghibur ini. Nah, karena itu saudara sebagai orang percaya sebenarnya masalah-masalah atau situasi yang sulit itu harusnya kita bisa atasi sesuai dengan janji firman Tuhan ini. Tapi sering kita pontang-panting berusaha dengan cara dan kekuatan kita yang terbatas untuk mengatasi persoalan kita. Dan itu bukan tambah baik ya saudara ya. Pikiran kita tambah mumet. Hati kita juga tidak damai. Pikiran kita juga pasti dibanjiri oleh bermacam-macam hal. Karena apa? Ada penolong tapi kita tidak menggunakan jasanya tadi. Padahal dia adalah penolong yang apa? Sangat luar biasa. Nah, lalu yang ketiga dikatakan bahwa penolong ini adalah seorang yang dilibatkan ketika suatu pasukan tentara mengalami kemunduran sehingga semangat dan pikiran hati mereka ini ciut. Saudara coba bayangkan orang di medan pertempuran. Nah, tiba-tiba mereka menghadapi musuh yang lebih kuat dari mereka. Dan mereka merasa bahwa mereka tidak akan mampu lagi untuk menghadapi peperangan ini. Hati mereka ciut, pikiran mereka juga tawar. Hati mereka juga tawar. Jadi seseorang yang dilibatkan untuk memberikan kekuatan ketika kita mengalami kemunduran dan juga memberikan semangat ke dalam hati dan pikiran kita. Nah, sekarang ini kita tidak semangat. Orang di dunia usaha juga melakukan produksi, bagaimana pemasarannya. Siapa yang akan membeli? Atau kalau kita melakukan hal-hal yang besar, bagaimana kita akan menghadapi situasi yang tidak kunjung membaik ini. Dan ini mempengaruhi hati dan pikiran kita. Kekuatan kita habis. Kita kerahkannya. Ya, kita beli kebutuhan kita sehari-hari. Lalu hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita. Macam-macam hal. Sedang kita hadapi sebagai satu kenyataan. Dan kekuatan kita habis. Ya, tapi bagi orang percaya, ini kekuatannya tidak pernah surut. Oleh karena apa? Ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekalipun virus corona, sekalipun masalah keuangan, masalah kehidupan sehari-hari dan sebagainya, kita hadapi. Tapi ada pembedaan di sini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Bagi kita ada gagasan-gagasan baru, ada pikiran-pikiran baru, ada peluang-peluang baru yang Tuhan berikan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Siapakah orang yang menanti-nantikan Tuhan? Yaitu mereka yang setia terus berdoa. Mereka yang tidak kendor membaca firman Tuhan walaupun situasinya sukar. Mereka yang terus beribadah walaupun banyak ancaman. Saudara, kita datang beribadah aja, kita udah berpikir kerumunan di sekitar kita pasti ada. Ya kan, ini sepanjang jalan dari ujung sana tadi saya lihat yang ngantri beli makanan apa di situ kayak ular panjang ya saudara. Nah tapi dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Raja Wali itu kalau terbangnya rendah-rendah itu bukan sifatnya. Dengan apa? Kekuatan sayap, kekuatan kita bukan dari diri kita. Tapi kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya ketemu seorang mahasiswa, Pak, tolong doakan. Kenapa kamu lemas, Pak? Lo lemasnya apa? Selasa saya mau ujian. Saya cuma bilang, kamu baca enggak itu yo? Apa Yesaya 40, 31. Nah orang kalau udah dalam masalah, udah lupa firman Tuhan ya. Boro-boro ingat firman Tuhan ya. Karena pikiran ini terpusat pada persoalan yang ia hadapi. Sehingga hal inilah yang diketahui oleh Tuhan bahwa kalau kita menghadapi persoalannya pasti kita gak fokus, gak punya kekuatan, gak punya kemampuan. Dan bahkan menurut arti yang ketiga termasuk mereka yang pasukan tentara yang mengalami kemunduran. Kemudian mereka juga takut. Takut karena musuh lebih besar yang mereka bayangkan. Dalam perjanjian lama kalau Bapak Ibu membaca di 2 Tawarik atau 2 Raja-Raja. Nah itu disebutkan bahwa pernah suatu saat Raja Yosafat itu berperang menghadapi Bani Amon dan Moab yang jumlah pasukannya jauh lebih besar dari mereka. Tapi raja ini yang ia lakukannya mengajak rakyatnya untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Dan ternyata musuh yang jumlahnya 2 kali lipat daripada tentara orang Yehuda, itu kemudian Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Sehingga akhirnya Bani Amon dan Bani Moab ini kemudian orang-orang dari pegunungan Seir saling membunuh satu dengan yang lain. Nah oleh karena apa? Tuhan yang memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi kembali lagi pada ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah penolong yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ini sampai kapan? Nah Tuhan Yesus ketika sesaat sebelum naik ke surga, orang biasanya melihat itu dari segi penginjilan, yaitu amanat agungnya. Dari Matius 28 ayat yang ke-20 Bu. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bukan hanya ketika kita melayani, ketika kita pergi memberitakan Injil, ketika kita melayani di tempat-tempat yang berbahaya dan sebagainya. Tapi justru dalam kehidupan kita, ini Tuhan berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah sementara kita berada dalam situasi yang tidak normal ini, apakah penyertaan Tuhan tidak ada pada kita? Apakah Tuhan jauh? Apakah Tuhan tidak memperhatikan? Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan tidak melihat pergumulan yang sedang kita hadapi? Karena itu selanjutnya dikatakan bahwa seorang penolong yang menyertai, ini satu kalimat yang saya temukan di dalam satu penjelasan tentang Injil Yohanes ini,
yang ditulis oleh William Barclay. Nah ini maaf ya, bukan sok-sokan pakai bahasa Inggris, tapi ini barangkali ini apanya, saya baca terjemahan bahasa Indonesianya kurang ada apa, menggigit lah. Jesus does not leave us to struggle with the Christian life alone. Ya, ini rasanya beda ya saudara ya. Jesus does not leave us to struggle with the Christian life alone. Yesus tidak membiarkan kita berjuang menghadapi kehidupan kita sendirian. Ada penolong. Tapi saudara tidak memanfaatkan kehadiran penolong ini untuk membantu saudara. Kalau ibu-ibu di rumah yang punya asisten rumah tangga, coba. Asistennya duduk di sofa, pegang remote, nonton TV. Ibu yang punya rumah ngepel, yang punya rumah nyuci piring, masak, ongkang-ongkang kakinya. Saudara yang setengah mati. Nah, Roh Kudus tidak seperti asisten rumah tangga kita karena dia expert. Dia lebih tinggi dari kita dan dia punya kuasa. Nah, karena itu ketika Tuhan mau naik ke surga bilang ke murid-murid, aku akan memberikan kepadamu kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa untuk menghadapi kehidupan ini kita tidak struggle alone, tidak berjuang sendirian. Nah, sebab itu ya saudara ya, kehidupan Kristen ini sebenarnya kehidupan yang praktis. Kita punya penolong, kita punya Tuhan yang mengetahui masalah kita, masalah apa saja, kenapa kita tidak membukakannya di hadapan Tuhan. Sama seperti Hizkia di Perjanjian Lama. Saya beberapa hari yang lalu baca lagi kisah Hizkia ini. Wah, itu orang-orang Asyur udah mengepung Yerusalem, menimbun sekitar temboknya, lalu mengintimidasi dari atas tembok. Lalu ini apa namanya, seorang petugas raja keluar, bilang ke dia, tolong jangan bicara pakai bahasa Aram, ya, jangan pakai bahasa Ibrani, supaya jangan rakyat ini takut. Tapi suruhan Raja Asyur ini, kami disuruh bukan hanya untuk raja, untuk rakyat ini biar mereka mendengar. Ditakut-takuti saudara, diancam. Karena ini biasanya pengepungan itu bukan 1-2 hari. Bahkan Yerusalem sebelum dihancurkan itu dikepung 2 tahun lamanya. Sehingga semua persediaan di dalam kota Yerusalem itu habis 2 tahun. Tidak ada apa-apa lagi. Nah, coba saudara bayangkan 2 tahun kita dikepung oleh corona. Sama dengan peristiwa yang dialami oleh Hizkia. Nah, kalau Hizkia menemukan jalan keluar, kenapa kita tidak? Karena Hizkia apa? Mengajak seluruh rakyat untuk mencari hadirat Tuhan. Untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan. Bukanlah persoalan kita di hadapan Tuhan kalau boleh Tuhan tahu. Saya kadang-kadang, Tuhan ini penghasilan saya bulan ini. Mual mahi tidak akan cukup. Dan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dengan caranya sendiri. Karena kalau saya yang mencoba mengatasi kebutuhan finansial saya bisa salah jalan. Saudara lihat di TV ya. Minggu-minggu kemarin orang pinjam 3 juta ditagih 200 juta. Online saudara ya. Kenapa kita tidak online kepada Bapa di surga minta penolong itu menolong kita? Karena kita panik mencari jalan kita sendiri, akhirnya itu menyiksa kita. 3 juta, 200 juta gak masuk akal. Nah, tapi itulah realitas yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya berjuang seorang diri. Jesus not leave us struggle alone. Libatkan Tuhan. Kita mendengar khotbah berkali-kali, beribadah berkali-kali, tapi firman Tuhan tidak kita pegang. Gak akan ada dampaknya ya saudara bagi kehidupan kita. Apalagi tiap hari Pak Andre kirim WA itu firman semua. 3 in 1 di pria tabernakel. Saya baca loh Pak. Nah, ayat-ayat itu mengingatkan kita supaya tidak berjuang seorang diri. Saudara, ini saraf kita terbatas.
itu ada kawan, anaknya itu dosen di satu perguruan tinggi terkenal di Bekasi, di mana daerah Bekasi sana lah. Tiba-tiba error. Wah, datang ngomongnya nggak nyambung, dibentak-bentakin orang. Apa yang kurang? Orang pandai. Orang pandai. Tapi ketika menghadapi persoalan, dia memaksakan diri dengan seluruh akal, seluruh kemampuannya, terbatas juga, error juga. Karena Tuhan menyediakan penolong, tapi kita mau apa? Struggle alone. Berjuang seorang diri. Lalu dikatakan bahwa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan persoalan yang kita hadapi kan balik lagi. Kita berada dalam situasi yang saat ini bahkan di kota Bandung naik ya. Naik. Nah kalau jumlahnya makin naik, doa kita makin tinggi atau makin kurang nih? Harusnya doa kita juga makin gencar. Habis-habisan. Kita berdoa minta perlindungan Tuhan. Kita tidak hanya bersandar pada vaksin. Ya. Tapi menurut saya vaksin pemerintah sediakan udah bagus. Tapi di atas vaksin ada darah Yesus. Di atas vaksin ada bilur-bilurnya yang bisa menyembuhkan kita. Tapi kita lupa bahwa ada penolong yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendirian menghadapinya. Tetapi kita diingatkan supaya tidak senantiasa berjalan sendirian. Dan itu sebabnya balik lagi ke Yohanes 14 tadi. Ibu tolong baca ayat 15 ya Bu. Ibu Kanti ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kebalik saudaranya. Harusnya kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita menuruti perintahnya. Tapi Tuhan udah tahu pasti kita orang-orang yang tidak berpaut pada firman. Makanya Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku. Artinya Tuhan bilang kalau kamu gak nurut perintahku, ya kamu yang susah. Tapi kok Tuhan yang dikasihi ya? Kan kebalik ya. Taruhlah saya lagi punya kebutuhan, Pak Andri mau nolong saya. Lalu Pak Andri bilang, tolong Pak turuti apa yang saya sampaikan ke Bapak. Begini. Nah, itu karena Tuhan tahu bahwa kita yang membutuhkan. Karena itu janji ini sangat eksklusif, sangat khusus bagi orang percaya. Khususnya di ayat 17. Mari Ibu. Ayat 17 ini mengingatkan bahwa firman ini, dua ayat ini dikhususkan bagi saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak dapat menerima dia. Saudara, kalau orang dalam masa sulit kita bilang doa aja, dunia tidak dapat menerimanya. Nggak rasional pada minggu kalau masa sulit ini hanya doa. Usaha dong. Ya. Berjuang dong dan sebagainya. Pertolongan Roh Kudus ini tidak mungkin dipahami oleh orang dunia. Karena orang dunia tidak didiami oleh Roh Kudus. Saudara dan saya yang didiami oleh Roh Kudus ketika kita percaya. Efesus 1:13 dibaca dulu ya Bu. Supaya itu mengingatkan kita. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dijanjikan di Yohanes 14 ayat 15-17. Dimeteraikan bagi orang yang mau percaya. Nah karena itu dibilang dunia tidak menerima dia.
Dunia tidak menerima pemikiran-pemikiran yang sifatnya rohani. Dunia tidak menerima kalau kita mengatakan mengandalkan Tuhan. Dunia akan mengatakan bahwa tidak masuk akal kalau segalanya hanya berdoa. Tidak masuk akal kalau pandeminya selagi meningkat kita beribadah. Dunia tidak dapat menerimanya. Sebab apa? Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Saudara nggak bisa membandingkan pikiran tetangga kita, teman-teman kerja kita, orang sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan. Nah karena apa? Mereka tidak mengenal apa yang dikatakan di sini bahwa kita punya penolong. Mereka tidak punya penolong. Berjuang dengan kemampuan mereka sendiri. Bukankah ini satu kelebihan kita? Nah, tetapi kita akan sama dengan dunia jikalau kita tidak menuruti perintah-perintah Tuhan tadi. Ayat 15. Sudah diingatkan itu. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, itu pasti Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan itu berulang kali ya. Ini menghadapi orang yang pendidikannya tinggi. Saya lihat di grup alumni kami itu tiap hari mereka berdebat terus soal firman Tuhan. Sepotong kata juga itu WA-nya bisa berkali-kali. Kadang-kadang saya mau tulis, saya bilang biarin aja. Supaya apa? Mereka yang belajar yang namanya pandai di dalam segala sesuatu. Tapi ketika masalah mereka bodoh karena tidak menemukan jalan keluar. Kenapa? Pikiran duniawi yang diadopsi. Kata orang yang dipegang, firman Tuhan tidak. Nah karena itu Tuhan mengingatkan di sini bahwa dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, beda. Tetapi kita semua yang di sini mengenal penolong itu. Libatkan dia, mintalah pertolongannya, jangan berjuang seorang diri. Sebab apa? Ia menyertai kamu. Tuhan tidak membiarkan kita, Roh Kudus itu menyertai kita dan apa? Diam di dalam kamu. Wah. Kalau Roh Kudus diam dalam rumah kita, dia tahu enggak kalau kita kekurangan beras? Tahu enggak kira-kira apa? Tahu enggak kalau dompet kita kurang duit? Ya tahulah. Karena dia diam bersama-sama dengan kita, dwelling in us, diam di dalam kita. Dan dia mau menolong kita, itu sebabnya seringkali saya sampaikan firman Tuhan itu hal-hal praktis supaya kita lakukan ya. Kalau kita mendengar firman Tuhan luar biasa bagusnya. Saya bilang ke mahasiswa ini, kamu belajar, saya cari ayat-ayat. Ketika Tuhan Yesus selesai mengadakan mujizat itu, maka semua orang kagum. Karena perbuatan ajaib yang dilakukan. Lalu saya tanya, yang kagum itu dapat apa? Bingung mereka jawab. Gak dapat apa-apa, yang ditolong itu yang dapat. Kamu cuma kagum, melongo. Gak dapat apa-apa. Banyak orang Kristen kagum, Yesus hebat, Yesus luar biasa. Tapi kenyataannya ketika dia ada trouble, gak bisa mengatasi persoalan itu. Mumet pikirannya. Kacau. Tapi kekaguman kita pada Tuhan Yesus karena Tuhan apa? Bekerja di dalam kita oleh Roh Kudus dan dia menyertai kita. Dan dia menyertai dalam hal apa? Dikatakan Roh Kudus itu baik ya, berdoa untuk kita. Roma 8 ayat 26. Roma 8, 26 dan 27, Bu. Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Roh berdoa untuk siapa? Berdoa untuk orang-orang kudus. Nah,
Persoalannya kita orang percaya, orang kudus bukan. Kalau kita orang-orang kudus, Roh menolong kita, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Orang berpikir Roh Kudus itu berdoa untuk kita kalau rame. Wah. Tapi ini menunjukkan bahwa ada saatnya di mana kita ngomong aja udah nggak bisa. Saking beratnya masalah. Keluh lidah kita untuk mengucapkan persoalan kita. Roh udah tahu, wah Domingus itu butuh pertolongan. Kalau nggak ditolong rambutnya makin kusut lagi. Ya. Roh mengambil alih saat kita tidak lagi mampu berdoa. Makanya orang yang kudus itu di rumah sakit sekarat pun Roh berdoa untuk dia loh. Makanya tiba-tiba bisa sembuh dan sebagainya. Karena Roh mengambil alih. Karena kalau Roh yang berdoa itu dikatakan di sini bahwa Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu supaya kita memperoleh damai sejahtera. Supaya kita menemukan jalan keluar. Nah karena itu saudara, Roh sebagai penolong ini membantu kita dalam kelemahan kita. Dan saya secara pribadi kadang-kadang sesuatu baru timbul dari hati saya. Belum secara formal, belum secara resmi saya doakan, Tuhan sudah jawab. Kadang-kadang terkaget-kaget juga. Ini baru dipikirin, kok ternyata Tuhan sudah menyediakan. Nah karena apa? Tuhan tahu maksud Allah bagi saudara dan saya. Dan ini Tuhan memberi kejutan-kejutan bagi kita. Nah tapi syaratnya apa? Yaitu bahwa dia berdoa bagi orang-orang kudus. Nah berikutnya apa? Roh ini turut bekerja bagi kita. Ayat 28. Masih Roma 8 Bu, ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Tidak dipungkiri bahwa banyak saudara kita yang berada dalam dunia usaha dan pekerjaan macam-macam. Ini sekarang menghadapi kesulitan yang tidak mudah. Yang juga sangat serius tadi. Nah tapi firman Tuhan mengatakan di sini bahwa apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja berarti Tuhan apa? Dilibatkan di dalam segala sesuatu. Bukan hal-hal yang berat-berat saja libatkan Tuhan. Yang kecil-kecil enggak usah katanya. Tapi firman Tuhan bilang dalam segala sesuatu. Nah berarti yang bekerja siapa Bapak Ibu Saudara sekalian menurut ayat ini? Yang bekerja siapa? Halo? Siapa yang bekerja? Allah. Oh, apa enggak salah? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut. Berarti yang kerja saudara, yang berusaha tetap saudara, Allah turut dilibatkan. Sebab kita kalau bekerja sendiri tidak baik. Nah sebab itu kalau Tuhan turut bekerja mendatangkan apa? Kebaikan. Kalau saudara bekerja sendiri barangkali yang terjadi kerugian yang ada di pelupuk mata kita. Tapi kalau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Wah ini situasi pekerjaan tidak kondusif itu kanannya. Wah banyak orang saingan lah, banyak ini iri hati. Ya coba libatkan Tuhan lah. Karena Tuhan turut bekerja ini untuk mendatangkan kebaikan bukan bagi teman-teman saudara yang iri hati kepada saudara. Bukan kepada orang-orang di sekitar kita yang bawel, bukan. Tapi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi berarti bahwa pekerjaan tetap pekerjaan kita. Tetapi supaya sempurna itu Tuhan.
Tuhan yang dilibatkan di dalamnya. Minggu lalu ketika saya mengajar online, ada seorang mahasiswa, ibu-ibu. Lalu saya tanya latar belakangnya, ibu dari mana, pendidikannya apa. Ternyata dia ceritakan pendidikannya S3, saudara, dari satu universitas terkenal. Dan dia notaris senior. Dan dia oleh Kementerian Hukum dan HAM itu mengawasi notaris-notaris di Bandung Barat. Lalu saya tanya, ibu kenapa ibu mau kuliah? Padahal semua sudah Tuhan sediakan. Semua sudah ini. Cukuplah. Tapi dia katakan saya ingin belajar. Karena selama ini saya melakukannya atas kepandaian saya sendiri, Pak. Wah, saya bilang ini orang hebat nih. Orang hebat. Tidak mengandalkan kepandaiannya pada level tertentu. Bahkan dia mulai dari master loh, di bawah doktornya yang dia dapat. Nah, karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja kalau kita mengasihi Tuhan. Lalu ketika kami belajar, wah ini yang selama ini dilakukan rupanya enggak benar ya, enggak sesuai dengan firman Tuhan, yang buat inilah itulah. Saudara, siapa yang bisa mendatangkan kebaikan kalau cara berpikir kita ini tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Lalu dilanjutkan di sini, yaitu bagi dia yang terpanggil sesuai dengan, pertama, bagi mereka yang mengasihi dia. Nah makanya Tuhan Yesus tadi bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ya Tuhan turut bekerja itu orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Lalu tiba-tiba di bahan yang kami bahas ada yang bilang, Pak, wah sekarang ini Tiongkok ini sudah bisa menciptakan teknologi yang bisa membangkitkan manusia. Itu dibekukan dulu nanti sekian lama. Nah saya bilang ini menara Babel kedua sedang terjadi ya. Yang berkuasa memberi kehidupan dan berkuasa membangkitkan orang itu hanya Tuhan. Sekarang katanya teknologi bisa. Nah tapi kita lihat aja ya, apakah itu bisa atau enggak. Jadi Roh Kudus turut bekerja, jadi saudara tetap kerjakan. Jangan terus virus ini enggak mau kerja lagi. Ini mau resign aja, boleh. Resign, tapi nanti bagaimana? Tuhan memberkati melalui pekerjaan yang kita lakukan, melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, melalui talenta kita entah 1, entah 2, entah 5. Pokoknya semuanya itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan terpanggil apa? Sesuai dengan rencananya. Dan saya kira Tuhan panggil kita semua dengan nama kita. Yohanes 10 dikatakan Tuhan mengenal domba-dombanya. Ya bukan hanya terdaftar di gereja kita, tapi Tuhan udah tahu kalau saudara ini namanya Pendeta Andre. Wah Tuhan mengenal Pendeta Andre. Imannya, pelayannya pernah juga menghadapi difficulty situation. Nah, Tuhan lewat. Bagaimana Pak Domingus? Wah aku kenal. Bagaimana saudara? Katanya kenal Tuhan, tapi ketemu Tuhan jarang-jarang. Nyapa Tuhan jarang-jarang. Baca firman-Nya jarang-jarang. Nah bagaimana kita akan keluar dari persoalan kita. Nah penolong ini bisa dimohon, yang ketiga. Penolong ini bisa dimohon untuk menolong kita di masa kesulitan dan saat kita butuhkan. Jadi Parakletos is someone called into help in time of trouble or need. Di saat kita berada dalam kesulitan dan kita sangat membutuhkan. Parakletos ini mau menolong kita. Dan ini terjadi kapan? Petrus dan Yohanes ketika memberitahukan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menyembah Tuhan. Kisah 4:12 ya. Lalu menyembuhkan orang yang 40 tahun lumpuh. Gara-gara itu mereka didakwa. Dihadapkan ke pengadilan, di penjara. Tapi apa? Tuhan mengutus Rohnya membantu mereka dan berikan keberanian mematahkan semua argumentasi dan mereka dibebaskan. Tetapi tidak kapok juga. Di dalam Kisah 12 Petrus ditangkap lagi dan dipenjarakan. Apa yang terjadi? Jemaat mendoakan dia. Dan malam Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengeluarkan Petrus. Ini terjadi karena apa?
Karena ia adalah penolong yang dilibatkan, yang dipanggil ketika kita berada dalam kesulitan dan kita sangat membutuhkan. Ya, Alkitab bilang doa orang percaya sangat besar kuasanya. Nah, karena Roh Kudus itu adalah roh yang penuh kuasa. Lalu dia akan apa? Menyertai kita sampai kesudahan alam tadi ya. Nah, menyertai sampai kapan? Nah, ini dua raja Israel pertama dan kedua. Yaitu apa? Saul dan Daud. Tadinya saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang mereka, tapi nanti lain kali. Saul ini ketika diurapi menjadi raja, dia kepenuhan roh seperti nabi-nabi. Nah, tapi Alkitab mencatat bahwa karena ketidaktaatannya roh Allah undur daripadanya. Dan ketika roh Allah undur daripadanya, bukan hanya popularitasnya yang merosot, imannya pun ikut merosot. Yang tadinya dia membantai semua perempuan petenung, akhirnya dia pergi ke perempuan petenung. Ketika ada trouble, bukan cari Tuhan, karena Tuhan tidak mau mendengar lagi. Karena dia tidak taat. Padahal tadinya apa? Kepenuhan Roh Kudus seperti nabi. Lalu akhir hidupnya apa? Tragis, bunuh diri. Saul, raja pertama orang Israel. Jadi saudara jangan kagum kalau orang mengklaim dirinya dipenuhi Roh Kudus, punya karunia Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus tidak diam di dalam dirinya, tidak mengubahkan dia, belum tentu hasil akhirnya bagus. Berbeda dengan Daud. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, Bu, tolong dibacakan bagaimana Daud disertai oleh Tuhan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ketika dia sudah diurapi dengan minyak oleh Samuel. Sama dengan kita tadi, Efesus 1:13. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kita percaya. Makanya saudara dan saya tidak berbeda dengan Daud. Sama. Daud didiami Roh Kudus, saudara dan saya didiami oleh Roh Kudus. Kenapa Daud selalu menang tetapi kita banyakkan kalah? Kenapa ada lagu bilang kukan menari seperti Daud menari. Tapi begitu ada masalah kukan menangis seperti siapa enggak tahu. Beda saudara ya, orang yang didiami Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, disertai. Ayat yang ke-14, 1 Samuel 18, Bu. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Sedikit saja tentang Daud supaya kita belajar. 1 Samuel 18 ayat ke-14. 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud berhasil dalam segala perjalanannya karena apa? Tuhan menyertai dia. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Dan dia akan menyertai kita supaya kita berhasil. Berarti kegagalan itu bukan kehendak Tuhan ya saudara. Nah tapi bukan berarti seluruh perjalanan hidup Daud kita tahu. Pernah juga dia gagal. Pernah juga dia berada dalam lembah kekelaman. Tapi satu hal yang membuat dia survive itu. Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Di saat dia berada di lembah kekelaman. Dia memanggil Tuhan. Ketika dia berada dalam masa trouble. Dia memanggil Tuhan. Ketika dia berada di dalam kesulitan-kesulitan. Dia memanggil Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang. Kamu tidak seperti hambaku Daud. Untuk raja-raja seterusnya. Oleh karena apa? Daud ini konsisten. Pada imannya kepada Tuhan. Nah saudara saya bilang tadi kita sejajar dengan Daud ini. Oleh karena apa? Daud dipimpin oleh roh. Saudara didiami oleh roh. Dikuasai oleh roh juga. Kok kenapa kita cuma lihat Daud menari ya. Kita sendiri enggak menari ya. Enggak menikmati sukacita Daud itu. Kenapa hanya dia saja? Nah karena apa? Ada penolong. Tapi tidak kita libatkan di dalam kehidupan kita.
Dan bagian terakhir yaitu bahwa penolong itu memberikan kuasa kepada kita. Dan dalam bahasa asingnya kuasa itu berarti apa? Dunamis, dinamit, seperti dinamit. Coba saudara mau lihat dinamit, pergi aja kepada larang, lihat itu batu-batu besar itu ya. Tiba-tiba diledaki, hancur semua. Masalah kita besarnya kayak apa, itu dengan kuasa Roh Kudus kita bisa melewatinya. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Nah ini ayat yang bagus ini ya. Saudara, mudah-mudahan ini diingat. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Sakaria 4 ayat ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, kenapa ayat ini muncul? Ketika Nabi Ezra diutus oleh Raja Babel untuk membangun kembali Yerusalem. Itu perjalanan dari Babel menuju Yerusalem 4 bulan loh. Katanya dia berangkat bulan pertama, bulan kelima dia nyampe. Berarti 4 bulan. Nah tetapi ketika dia akan mulai membangun si Tatnai itu dan rombongannya ini menghalang-halangi. Padahal sudah ada perintah raja supaya mereka memberi bantuan kepada Ezra dan kawan-kawan untuk membangun kembali. Maka berbicara ya katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Kekuatan saudara dan saya terbatas. Bukan dengan kehebatan kita, bukan fasilitas kita, bukan kemampuan yang begitu luar biasa. Tapi oleh roh, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabel akan menjadi tanah rata. Siapakah persoalan di depan kita yang besarnya kayak gunung akan menjadi rata. Oleh karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang menolong kita. Bukan karena kekuatan dan kegagahan saudara. Nah karena itu Tuhan bilang aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya kita juga mengalami apa yang pernah terjadi dengan Zerubabel, dengan Ezra. Yang menghadapi begitu banyak tantangan yang persoalannya kayak gunung tadi. Akan menjadi rata. Berarti bahwa kuasa Roh Kudus itu lebih dahsyat dari bulldozer manapun. Ya, bulldozer manapun. Persoalan kita dengan iman bisa pindah ke gunung. Ya, kalau kita baru mempunyai iman sebesar biji sesawi, pohon ara tercabut. Kalau saudara punya iman lalu melibatkan kuasa Roh Kudus, lebih hebat lagi ya saudara. Persoalan kita diratakan oleh Tuhan. Persoalan kita disingkirkan oleh Tuhan. Tapi jangan sendirian. Saudara bisa stres loh kalau sendirian. Saudara bisa depresi juga. Karena banyak orang pintar yang depresi. Tapi orang yang takut akan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan tadi apa? Diberikan kekuatan baru. Roh Kudus berdoa untuk saudara. Turut bekerja. Mulai dari sekarang, don't leave him. Tapi biarkan dia apa? Para kalau someone called into help in time of trouble or need. Roh Kudus tahu saat kita menghadapi trouble. Dan saudara butuh apa? Libatkan Roh Kudus dalam doa. Butuh apa? Apa yang kita hadapi? Apa yang sulit? Mintalah pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sungguh itu semua terbukti hari demi hari dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau juga selalu menyertai kami di dalam Roh-Mu yang kudus, Parakletos yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak dalam surga untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pada kami semua. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan terus berbicara dan mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak perlu takut dengan apapun karena kami adalah orang-orang yang disertai oleh Allah dan kami punya penolong yang luar biasa, yaitu Roh Allah sendiri menyertai kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, yang secara nyata ada di dalam Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Domingus, keluarganya, berkati pelayanannya, berkati tugas tanggung jawabnya, berkati kesehatannya Tuhan.
Kami berkati akan seluruh segi kehidupan Pak Domingus. Kami juga menyampaikan di sini Tuhan persembahan. Persembahan yang sudah dibawa oleh jemaat-Mu ini Tuhan, semua adalah bentuk penyembahan melalui apa yang kami miliki. Tuhan, terimalah semua ini, sucikan dan kuduskan, layakkan semuanya ini boleh digunakan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Baik mereka yang melayani yang ada di mimbar maupun mereka yang melayani yang tidak terlihat yang ada di belakang mimbar. Tuhan, semua Tuhan berkati pelayanan mereka. Kami mau serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tapi kami mau sehati berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang hari ini tidak bisa hadir di dalam ibadah karena ada masalah-masalah atau urusan-urusan ataupun ada hal-hal penghalang lainnya. Mari Tuhan, Engkau berikan jalan keluar bagi semua masalah dan persoalan mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan oleh darah bilur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Tuhan sembuhkan dan beri kesehatan sempurna. Kami tidak mau dikalahkan oleh penyakit apapun ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami. Tuhan, sembuhkan saudara-saudara kami. Tuhan, tolong mereka yang sedang punya masalah. Tapi mereka yang undur, yang mulai mundur, imannya mulai terganggu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menolong mereka, menjangkau mereka. Kuatkan kembali iman mereka untuk berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, khususnya Kota Bandung Tuhan, yang saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Tuhan, tolong ya Tuhan, agar persoalan ini bisa cepat selesai. Agar persoalan tular menular ini bisa cepat berhenti ya Tuhan. Atas kuasa Tuhan bekerja atas virus corona ini Tuhan di Kota Bandung. Mari Tuhan, tolong semua pihak yang menangani akan meningkatnya pandemi COVID-19 di Kota Bandung ini. Tuhan, tolong berikan kemampuan dan berikan keberhasilan mengatasinya. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Indonesia. Tolong ya Bapa, di tengah-tengah kondisi pandemi ini tetap Engkau bukakan pintu pengabaran Injil Tuhan. Dan berilah beban kepada kami Tuhan. Ingatkan kami, dorong hati kami untuk mengabarkan Injil. Untuk mengajak teman-teman kami, keluarga kami datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Tuhan Bapa dalam surga, kami serahkan diri kami seluruhnya sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sekarang kami mau buka hati kami untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah. Di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kita. Menjadi penolong yang luar biasa, dahsyat dalam kehidupan kita. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapa